الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ada riwayat lain dan disebutkan di buku kita, juga riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW akan keluar penghuni surga yang terakhir dari neraka. Enggak ada lagi di neraka ahli surga, tinggal dia sendiri. Karena kan kita sudah pernah jelaskan, akan ada ahli surga yang masuk ke neraka dulu. Karena mereka pada saat ditimbang amalnya, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dikenal dengan usatul mu'minin. Orang-orang beriman tapi masih punya dosa. Meninggal nggak sempat taubat. Asal bukan dosa syirik, bukan kemunafikan dan bukan kekafiran, maka insya Allah masih dimaafkan. Tapi melalui neraka dulu, dibersihkan di sana. Dikatakan dalam hadis ini akan keluar penghuni surga terakhir dari neraka. Dia keluar sementara dia berdiri jatuh, dan badannya mengeluarkan asap karena belang, hangus. Dia berusaha melarikan diri dari neraka karena sudah keluar dari pintunya. Perlu juga kita garis bawahi dan sudah pernah kita bahas di bahasan masalah neraka, kalau ahli neraka berusaha untuk lari dari neraka tapi mereka tidak bisa. Selalu saja pada saat mereka sudah mendekati pintu gerbangnya, dicambuk, dihukum oleh para malaikat, begitu terus sampai ribuan tahun. Maka orang ini pada saat dia berusaha lolos, memang sudah saatnya dia keluar, maka dia keluar dan dia berusaha melarikan diri semaksimal mungkin. Sampai dia merasa dirinya sudah jauh dari neraka dan dia lihat neraka sudah sangat jauh, dia mengucapkan kalimat, Alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Orang ini seribuan tahun disiksa, nggak pernah lihat naungan dan tidak ada lagi mati di neraka. Naudzubillah. Jadi cambukan, pukulan, setrikaan, meleleh tubuhnya, diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Sampai selesai dosa-dosanya. Kalau orang kafir, munafik dan musyrik sudah jelas kekal dalam siksaan ini. Maka Allah pun memperlihatkan kepadanya naungan pohon. Dia selama ini bertahun-tahun tidak pernah lihat pohon di neraka, api semuanya. Maka dia pun melihat pohon, dan pohon itu rindang sekali. Seperti kita kalau gerah sekali, lalu kita lihat ada pohon yang sangat rindang, kita pergi ke sana, bernaung di bawahnya. Maka dia pada saat itu kena letih sekali, badannya mengeluarkan asap. Dia merasa tidak mampu ke sana, maka dia mengatakan, ya Tuhanku, sampaikanlah aku ke pohon itu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, apakah engkau akan meminta selain daripada itu? Dia mengatakan, tidak hai Tuhanku, hanya pohon itu saja. Kemudian dia berjanji kepada Allah dengan janji-janjinya, lalu Allah sampaikan dia. Kata sebagian ulama hadis, kemungkinan malaikat yang membawanya ke pohon itu, atau Allah memberikan dia tenaga, dia mampu pergi ke pohon itu. Setelah dia bernaung di bawah naungannya, dia merasa nikmat sekali. Selama ini ribuan tahun tidak pernah merasakan naungan. Dari kejauhan Allah perlihatkan dia pohon yang lebih rindang, ada buah-buahannya dan ada airnya. Maka dia tertarik, tapi dia sudah janji sama Allah, tidak akan minta tadi. Cuma hati manusia subhanallah seperti itu. Mereka punya sifat tamak. Maka Allah SWT berikan dia tahapan seperti ini. Dia pun melihat lalu dia mengatakan, ya Tuhanku, aku ingin pohon dan air itu. Kata Allah SWT, kan kamu sudah janji, tidak akan minta. Dia bilang, ya Allah, pohon sama air saya tidak minta yang lain. Dibawalah dia setelah dia janji sama Allah, dibawa ke pohon tersebut, dia nikmati buah-buahannya, dia nikmatin airnya, luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, dia mengira dia adalah orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal dia ini orang terakhir sekali masuk surga. Setelah dia nikmati itu semua, dari kejauhan Allah bukakan baginya pintu gerbang surga. Terciumlah oleh dia bau-baunya, dia lihat orang-orang di dalam surga tersebut, dan dia tahu ini surga. Dia mau minta tapi dia malu sama Allah karena sudah janji. Tapi surga dia mengatakan, ya Allah, surgamu dan saya tidak minta yang lain. Maka kata Allah SWT, sungguh kau anak Adam tidak pernah punya rasa puas. Maukah kamu aku berikan seperti yang dimiliki oleh raja dunia atau raja terkayanya dunia? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan raja dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja terkaya dunia, tidak ada lagi raja di atasnya kalau di muka bumi, karena Nabi Sulaiman alaihissalam pernah minta kerajaan
Tidak layak untuk orang sebelumnya dan sesudahnya. Ridhokah kamu kalau saya kasih kamu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia mengatakan, aku ridho ya Allah. Dikasih seperti raja dunia itu luar biasa. Kata Allah, walaka mithluhu, kau akan dapat yang semisalnya. Dia bilang, aku ridho hai Tuhanku. Walaka mithluhu, kau akan dapat yang serupanya, semisalnya. Aku ridho hai Tuhanku. Terus saja Allah yang maha perkasa dan maha mulia mengulangi perkataan itu sampai 10 kali. Saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku, dan engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Maksudnya dia bilang engkau Tuhanku, dia mengatakan engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Lalu kemudian dia pun masuk ke dalam surganya, kata Nabi SAW, dan dia nikmati surga tersebut. Seakan-akan dia adalah orang yang paling besar nikmat padanya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling besar nikmat padanya. Ya.